شفيعنا الحمد لله الصلاة والسلام عليك والآل يا خير الأنام رب كريم وأنت ذو خلق عظيم فاشفع لنا عند الكريم يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة بالحضرة العلية يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا أما بعد حضرة المكرم بهيي مؤلف صلوات واحدية قدس الله سره ورضي الله تعالى عنه حضرة المكرم Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrah radhiyallahu ta'ala Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Ali Fikri Abdul Latif Majid radhiyallahu ta'ala Hadratul Mukarramin para alim ulama Hadratul Mukarram dan kalau hormati Amun Jaki segenap pengurus perjuangan Wahidiyah Kabupaten Sumeneb, segenap pengurus perjuangan Wahidiyah Kecamatan, segenap pengurus perjuangan Wahidiyah 3 desa dan imam-imam jemaah, Syafibul Farqi Wassurur, Syafibul Hajah, saudara semuanya Bapak Muhyiddin, sekeluarga, hadirin hadirat rahimahullah. Pertama, ngiring-ngiring sarapet dan berparajan sedaja sami-sami ngaturake rasa puji syukur dan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kumpul kita, duduk kita, kompak kita, tawajuh kita ini senantiasa diiringi dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah nadrah karamah dari wajah hati zaman radhiyallahu ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat salam yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya senantiasa tercurahkan kepada baginda Abu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'il aqtab min awwalihi ila akhirih. Salam ikraman wa ta'ziman wa muhabbatan yang tulus kepada wajah hadzal zaman wa awali radhiyallahu ta'ala anhum. Mudah-mudahan yang tersebut di atas baginda Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa pada zaman senantiasa membantu menjagung doa restu pada kita semua, sehingga acara kita pada malam hari ini betul-betul mendapatkan manfaat maslahah di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, syukur alhamdulillah betul berapa jelas saja bisa keparingan rahmat selagi dari Allah subhanahu wa ta'ala, diparingi nikmat bisa detik pengamal sholawat wahidiyah. Amalan wahidiyah kan itu setong amalan tingkat tinggi, tingkat puncak kalau kita betul-betul menghayati, merenungi, merasakan dan mengamalkan, mengimplementasikan, membuktikan dalam kehidupan nyata sehari-hari.
Para muslimin kalau mujaki manabi di tarekat-tarekat itu pada istilah dikir jahar, dikir yang diungkapkan lewat lisan. Ada juga dikir khafi yang cukup di dalam hati. Alhamdulillah di dalam wahidiyah betul kalau perajungan stage bukan hanya sekedar dikir jahar, dikir khafi, tapi ampun deh pakal dikir akhfa, dikir sir, bahkan sirrul asrar, puncak dari segala dikir. Eka di tempat ekon istighraq, baik istighraq ahadiyah, wahidiyah, dan istighraq bihaqiqati Muhammadiyah. Para rabu sebutan kalau mujaki enalaikan abutan kalau parajunan sejadah pada dikir istighraq atau sirrul asrar, rahasia di atas rahasia, puncak di atas puncak dikir. Sudah tidak ada lafaz, tidak ada kalimat, tidak ada huruf, tidak ada suara. Zikirnya adalah zikir puncak di atas puncak zikir itu sendiri. Lalu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana teknisnya? Allah Subhanahu wa ta'ala adabu dalam ayat suci Al-Quran, wa tukur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah, wa tukur rabbaka, sadarlah kamu kepada Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu yang paling dalam. Berdasar maknai, ingatlah, sadarlah kepada Tuhanmu di dalam keluar masuknya nafasmu, karena nafas ini adalah rahasia Allah dan bentuk tajalli, penampakan citra daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang al-awwalul akhirul zahirul batin laisa kamitslihi syai'un. Jadi ini adalah istighraq, diam, bukan ingat lafaz Allah, karena Allah tak ditebeni pangeran, Allah tak ditu nama pangeran, asma pangeran, maka tak ingin menyembah asma Allah, tetapi menyembah Allah yang wujud, yang al-hayyul qayyum. Sebagian tarekat kan itu enalaikan nafas masuk hu, enalaikan nafas keluar Allah, hu Allah di dalam hati. Maka praktik ketiga istighraq salah satunya dengan cara ketika itu senantiasa menyadari bahwa yang ada hanyalah Dia yang ada, yang awal tanpa permulaan, akhir tanpa kesudahan, dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak, nyata tak terkira, al-hayyul qayyum. Para rabu sebetulnya kalau menjadi mela dari itu syukur betul kalau para jurnal stage bisa mempraktekkan zikir sirrul asrar, dalam kata lain adalah istighraq. Alhamdulillahirabbil alamin. Madahun betul kalau para jurnal stage paling mampu harasaaki kemanunggalan Tuhan, keesaan Tuhan lewat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lewat barakah nadrah karamah dari Sultanul Auliya fi hadzal zaman. Al-Fatihah. Emot ka sirul asrar,
Maka dalam abad ngabu dan abad ibadah ke Allah kak itu berbentuk tingkatan menurut ulama hakikat. Pertama, ibadatul ragibin, ibadah orang ar-ragibin, sesenang, yang berkehendak, berkeinginan ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari ibadah kak itu ngarep kerja, ngarep fadail, keutamaan seyar. Nikah tingkatan ar-ragibin. Nomor 2 tingkatan al-abidin, ibadatul abidin, ibadah seyarap kami itu swarga jauh dari panas apoy neraka. Nomor 3 ini gak pintu tingkatan ibadatul muridin, orang ibadah ngarep ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kalaban atas bimbingan pembimbing rohani waliullah, saya sebut Gausus Zaman radhiyallahu ta'ala anhu, ratona presidenna walina Allah isman mangken. Dekikan itu bukan depak bagaimana tata krama adab sopan santun akhlak dekat guru mursyid pembimbing rohani, yakni kepada pengasuh perjuangan wahidiyah. Karena tema itu bagaimana membangun loyalitas kepada pengasuh perjuangan wahidiyah sebagai mursyid, betul para penasihat. Napa mursyid? Pembimbing rohani, guru rohani, betul para penasihat. Nomor 4 jika itu ibadatus salihin, ibadah setujuan agak itu keangkui sadar asampung abad diri roh sil abad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadatul as-salihin, ibadah salihin gak itu ampun mempraktikkan sabar, zuhud, syukur, wara, dan seterusnya. Meningkat lagi ibadatul wasilin, ibadah orang-orang seampun dapat asampung dalam tanda kutip menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyatu dalam artian fisik, tetapi sudah merasuk pada dirinya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada tingkat ibadatul wasilin akan itu ampun tajalli asma, tajalli sifat, tajalli af'al. Deuna ampun tepuk fokus ngolati para si fokus, meringaki para si fokus. Semua tingkah lakunya sudah akhlakul karimah. Tingkatan nomor 6 hingga itu ibadatul arifin. Ibadatul arifin, orang sampun ibadah ke Allah terusan sampung sadar ke Allah pada kerja. Baik enalai kana abad nikah akad dimangken otak enalai kana abad nikah pun tedu ngasan. Nikah aruna terus sadar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bededehu tafakkur sa'atin khairun, tafakkur merenungnya orang se'arif billah lebih bagus etegong ibadah sabitek khairum min ibadati sittina sana. Terus-terusan sadar asampung doa Allah lillah billah. Jepun ulama tasawuf disebut fana billah, fana billah, karang lebur jiwa rohani
naksirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mampu di situ mempraktekkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, pada tingkatan kadito walaupun secara zahir ibadahna sakuni, tapi nilai ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kadito tak kabila. Alhamdulillah malam muka abad betul berapa ajunan stage istiqamah di pengamalan wahid kadito dipadatkan tingkatan ibadatul arifin. Tingkatan nomor betok hingga itu ibadatul muqarrabin. Ibadatul muqarrabin gak itu ibadah ampun asampun usul terusan asaran Allah terusan keluar masuk nafas terus asampun dan dinepon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nika saya sebut dikocak baqaul billah atau baqaul billah, terus-terusan asaran Allah. Akan didebun Allah dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa dinin Allah ma'akum apa ringkut nakapi aina ma kuntum itu apa ibut nabeda dalam kondisi apa ibut nabeda. Ini ampun lepas dekat ayat kita. Sekali lagi malam muka betul kerajunan setuju juga sampai depan dekat ibadatul muqarrabin, depan tingkatan nafsu sikapin kita hingga itu nafsu radiyah mardiyah, nafsu sampun ridho dan setuju takdir paparing keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyaman tak nyaman, seneng tak seneng, pahit pun manis ampun diterima karena pun ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Selanjutnya pun betul kalau para jenis sedikan itu andiku saya ucap mursyid rohani, guru pembimbing rohani. Nah, guru mursyid rohani kan itu ngauningin gerak-gerik betul tanpa bisa terhadap etika Allah Subhanahu wa Ta'ala. One karena guru mursyid rohani kan itu walipun Allah, bahkan ratona walina Allah Subhanahu wa Ta'ala, seampun terus-terusan balik urgen ketika kasih pun Allah Subhanahu wa Ta'ala semak semak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambek kak itu si jauh dari Allah patot akhir minta tonton malah betul kalau para jenis setuju ampun dibimbing dengan salawat wahidiyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbi biidhnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musibatin bil hadratil aliyah. Pandanglah daku dengan pandangan pancaran rohani nadrahmu agar aku sampai ke hadirat Allah yang maha tinggi dan maha luhur. Nah, nadrah itu bisa tak sambung, macet, terhijab, terdinding, tertilai, mana di badan golongan itu tak ngakui akhlak, adab, sopan santun, lahir batin dan keguru mursyid. Pertama, ini dalam kita Tanwirul Qulub karangan Amin Syekh Amin Al-Qurdi penganut tarekat Naqsyabandiyah, kak itu betul-betul rekor adab, sopan santun, lahir batin dan keguru mursyid. Betul kalau tak bisa nyebut setong per setong, cuma mungkin 1, 2, 3, 4 jika dikatakan kalau sebut. Saya pertama at-taqdim wal mahabbah. Saya pertama taqdim, hormat lahir batin, cinta lahir batin. Dibuktikan kalau bercara mengorbankan seluruh yang ada pada diri betul lahir batin, baik harta, pemikiran, fisik, jiwa, rohani, roh diberikan kepada guru mursyid. Nah, pertanyaan
Kengkak di matak di betul-betul dekat guru mursyid kan itu. Nomor 2, at-taslim, pasrah, patuh, tunduk, taat dekat setuju debu perintah dalam instruksi dari guru mursyid. Di kita disebut pengasuh perjuangan wahidiyah. Saya nomor 3, tak ingin menolak, memberontak kepada perintah daripada pengasuh perjuangan wahidiyah. Yang keempat, tidak boleh membicarakan rahasia daripada guru mursyid pengasuh perjuangan wahidiyah. Selanjutnya, selalu disadari bahwa kita ikut pengasuh perjuangan wahidiyah itu semata-mata taqarrub ilallah. Tidak ada pretensi, keinginan, maksud, tujuan untuk kita ini mendapatkan kesenangan dunia, ingin dipuja, dipuji, ingin mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Ini diantara akhlak, adab, sopan santun lahir dekat pengasuh perjuangan wahidiyah. Bahkan tidak boleh memojokkan, dijebul ajaran rahasia pengasuh perjuangan wahidiyah, walaupun kita sampai mau dibunuh sekalipun. Artinya membela dengan pembelaan yang sejati. Bahkan pada urutan-urutan selanjutnya daripada loyalitas, takdim, mahabbat, taslim kan itu, diantaranya tidak boleh mengawini mantan istrinya guru mursyid, baik dikerai ataupun ditinggal mati. Dan masih banyak oleh akhlak, adab, sopan santun dekat pengasuh perjuangan wahidiyah selaku mursyid rohani betul dalam perajungan seteja, malah muka betul dalam perajungan seteja, tetap diakoni, dibanggakan. Kita betul-betul tidak sekedar membanggakan, engkau murid pengasuh perjuangan wahidiyah, tetapi bermahabbah ini kan dibanggakan, disenangi, dicintai oleh guru. Mela dari kan itu para rabusi betul dalam menjadi semakin banyak kudaan, persaingan di antara kita, para salikin, para muridin, keagungan semangat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepaling larang makin adalah keyakinan dan ketenangan abad jiwa, ateh, roh, sir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa rintangan eko? Kadang berapa nikah karena mendapatkan isu negatif tentang perjuangan. Aduh, nikah itu durhaka dekat guru mursyid, durhaka kepada guru mursyid, harap topik dengan itu. Bahkan Abu Debu dekat guru mursyid, apa napa ajunan maksakak dintok, apa napa ajunan mata senang ke abdina, padahal abdina murid ajunan mahli senang ke orang kedua, ke murid setongah ke setongah. Mereka pun dianggap durhaka. Manabi betul-betul ongku-ongku menganggap guru mursyid rohani ini kami pengasuh perjuangan wahidiyah. Para rabusi betul-betul menjadi dalam hal itu syukur boleh diajukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lima dalam sholawat wahidiyah redaksinya kan itu ampun lengkap. Jadi ulama hakikat betul telok tingkatan oleh mau sholawat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, telok tingkatan kan itu ampun tercakup di sholawat Fardul Qulub. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam
عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. Tingkatan saya pertama mau salawat kanjeng Nabi sebagai basyariah manusia, lahir di kota Mekah, wafat di kota Madinah. Ponapa di salawat sarjul qulub syafi'ul khalqi hadiyan, jadi terbentuk manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyampaikan salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat nomor 2 yang tiga itu salawat kepada Nur Muhammad, cahaya Muhammad, makhluk yang Allah ciptakan pertama kali sebelum Allah menciptakan makhluk yang lainnya. Bahkan Adam masih belum diciptakan. Maka Rasulullah disebut Abul Arwah, Nabi Adam Abul Ajsam. Maka Nabi Adam kan itu as-salawat kanjeng Nabi Muhammad sebagai manusia nanti belum lahir. Kenapa nih salawat wahidiyah bersalawat kepada Nur Muhammad? Alaika nurul khalqi. Alhamdulillah. Nah, orang-orang seampun salawat kepada Nur Muhammad Kak Dito, maka dipastikan dia bisa bermimpi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan salawat nomor 3 jika kita mau salawat kepada Zat Muhammad, kepada Ruh Muhammad. Kenapa nih salawat wahidiyah? Wa aslahu wa ruhahu adrikni faqabbalan tuhabadahu. Alhamdulillah, ini harus disadari bahwa salawat wahidiyah memang luar biasa. Bahkan dalam sejarah pentaktifan salawat wahidiyah itu bukan semata-mata dari Mbah Yai mu'alif salawat wahidiyah sebagai manusianya, tetapi berdasarkan ilham rohani dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu banyak orang alim yang menentang menolak salawat wahidiyah ini. Ya kok bisa Mbah Yai mondoknya cuma beberapa hari tapi mampu mentaklid, menyusun, mengarang salawat wahidiyah. Para abusi dan jadi para muka dan para setuju sebagai pengamal salawat wahidiyah itu bisa masuk ketika tingkatan itu kepada Muhammad Syafi'ul Anam, Hadiyal Anam, kepada Muhammad Nur Muhammad, kepada Muhammad sebagai Zat Ruh Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila aku membaca salawat kali taruhakin amalan sepaling agung sepaling paling juga karena amalan kali itu nilulalan baikon Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Taslim itu ulama hakikat beri kata maus Allahumma salli wa sallim. Taslim saya maksud ini tidak ditorapet leburnya, pasrahnya abad dan kanjeng Nabi sebagai Nur Muhammad. Sabun diabad ini kepada Nur Muhammad, cuma Nur Muhammad tersabun orang tak ada. Berdisi taudi sekali, berdisi remede, berdisi terang, berdisi mancok. Nah,
Manabi betul kalau para junal sedaya pun masuk kepada wilayah Nur Muhammad, maka setelah akhlak betul kalau para junal setelah terti akhlakul karimah. Nareka Muhammad selalu disebut Muhammad, ya Rabbi shalli ala Muhammad, 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 tercetak di dalam sir roh abe sehingga tengkalaku abe dede guna abe kan itu tengkalaku dede gun sesar seterpuji Muhammad kan itu merupakan bentuk hiperbola ya pun ada maknaku bentuk berlebih dari kata Mahmud kan itu orang sekapuji Muhammad orang yang sangat terpuji oleh Allah, terpuji oleh makhluk Allah. Makanya Rasulullah sebelum dilahirkan ke muka bumi kak itu diberi asma Ahmad. Ahmad kak itu bentuk hiperbola, makna lebih dari Hamid. Orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ahmad ini kak itu orang sebanyak muji ke Allah Subhanahu wa taala. Nih aku boleh apa ini kata bisa ingin ngoleh limpahan Nur Muhammad wa fuyudatihi wa amdadihi. Nah ini kasolah wahid pertama ini lengkap sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wahidu ya jawad salli wa sallim wa ba ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin. Coba apa diboleh tidak wa dzkur rabbaka fi nafsi tadarruan wa khufyah. Hal-hal ketiga itu mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dirasakan, mudah-mudahan bisa dipraktikkan. Amin. Allahumma amin. Tanto bisaos bersamaan dengan nazar pandangan rohaniyah daripada Sultanul Aulia di hadas dengan sebutan kan itu disebut Ghusus zaman, Ghusu hadas zaman, sang penolong zaman. Disebut Qutbul Aqtab, disebut Tajul Arifin, disebut Sultanul Aulia, disebut Abul Alamin, disebut Qutbul Ghaus. Nah itu cuma istilah. Di kita dipakai Ghusus zaman. Mudah-mudahan betul-betul para saja senantiasa mendapatkan jantungan restu dari Ghusus zaman, pengasuh perjuangan Wahidiyah yang merupakan tetesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ini adalah silsilah yang ke-32 dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu wa lana al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, beliau butuh ada semangka itu masih disebut dengan ulama warasatul anbiya. Apa nama masih disebut warasatul anbiya? Karena beliau ini mendapatkan tetesan nur Muhammad. Makanya banyak warasat ulama yang mewarisi Nur Muhammad. Sejarahnya ketika itu suatu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dipanggil sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, pejamkan matamu, teguk lidahmu, ikuti aku. La ilaha illallah. Itu merupakan perhitungan rohani yang Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kepada
anak-anaknya, kepada sahabatnya, terus kepada keturunannya, sampailah kepada keturunannya juga. Dan pengasuh perjuangan Wahidiyah itu urutan yang ke-32 daripada keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mewarisi daripada Nur Muhammad, kemudian warisan itu juga benar-benar sebagai pengaman wahid. Beda bacaan dikiran sepak warisan ki ben bacaan dikiran sikut oleh edi oleh namo nengi buku nengi pasar nengi kaca. Nah sholawat wahidiyah itu ampun di ijazahkan secara ammah dari saking lokenya, dari saking luasnya, dari saking beles asena khusus zaman di zamani Mbah Yai Muhammad sholawat wahidiyah, sehingga bisa diamalkan oleh siapa saja yang mendapatkan lembaran sholawat wahidiyah, termasuk betul kelakuan strategi ikutan baiatul ammah, baiat secara umum. Ini kataku pasakan keyakinan gak ditujukan ke bahkan yang aku boleh kepada loyalitas. Jangan sampai kita merasa ada selain beliau yang lebih mulia dalam urusan ini, urusan takarrub ilah, sebagai rasa baik sangka husnudzon abad dekat guru musyrik. Bahkan mana biba abad dengan nangale tengkala kuna gausus zaman mursyiduna ar-rohani menyimpan secara kasat mata. Mana arwah kita tetap husnudzon karena abad ni cuma nengan dekat pun mata lahir tak bisa nengan dekat pun mata batin. Jadi inilah sesona para rabu situ tentu menjadi sekali lagi mari kita tingkatkan loyalitas ini dengan fadhil, mahabbah, taslim, takrim yang sejati, yang sesungguhnya, yang keluar dari hati nurani abad paling dalam dalam rangka semata-mata taqarruban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah Allah kan takjil istilah taqarrub ini cuma ingin memudahkan pemahaman. Allah tak pernah jauh dari abad. Kesadaran abad ini kesejauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istilah yang paling tepat adalah istilah Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu ta'ala anhu memaknai dzikir itu dengan istilah kesadaran. Kalau dimaknai ingat, apanya yang diingat? Enggak pernah ketemu. Apa? Kesadaran jiwa rohani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang awal tanpa permulaan, dia juga yang akhir tanpa kesudahan. Dialah Allah yang dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak, nyata al-haqqul malik al-malikul haqqul mubin, tapi tak terkira, tak bisa dibayangkan dengan akal pikiran manusia. Nah, supaya bisa seperti ini sekali lagi tidak bisa lepas dari pancaran rohani khusus zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika sifat sampuna berdekaku benih cuma ya ayyuhal ghawthu salamullah secara lisan, tapi ungku secara rohani. Karena beliaulah yang punya otoritas mutlak untuk adukum Nur Muhammadi, Nur Muhammad Gaditau. Sekali lagi mudah-mudahan berada Gaditau tetap mendapatkan doa restu, nadrah, barakah, karamah dari Rasul zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya syafi'al khalqi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wa alihi wa asma'u wa
وليس لي يا سيدي سواك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الرسول الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة بالحضرة العلية يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك مع سلامه والآن في بلدتي خذ يدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل والجميع المستعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر توعدنا فرحة بيننا يا ربنا. الفاتحة. Iya kan? Wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah min wajah az-zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.